Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, para muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita panjatkan bahwa pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi secara virtual melalui acara kajian rutin kemuslimahan yang dilaksanakan oleh Inspirasi Muslimah. Saya yakin muslimah sekalian yang mengikuti acara ini insya Allah akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid Allah, yatsluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji ayat-ayat itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyathumur rahmah, dan akan dilimpahi rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, wa haffathumul malaikah, dan malaikat senantiasa melindungi dan menaungi mereka, wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan main hebatnya para muslimah sekalian yang bisa hadir secara virtual dalam acara kajian kemuslimahan rutin pada siang hari ini. Tema kita hari ini adalah kunci sukses pendidikan anak. Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya sukses. Orang tua akan sangat bangga bila mendengar anak-anak mereka di kemudian hari berhasil meraih kesuksesan. Nah, sebelum kita berbicara tentang kunci sukses mendidik anak, maka terlebih dahulu kita pahami apa sebenarnya pengertian sukses itu, dan dari kacamata apa kita akan memandang kesuksesan itu. Ada orang yang beranggapan bahwa kesuksesan itu manakala seseorang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, punya mobil bagus, rumah mewah di mana-mana, memiliki tanah puluhan bahkan ratusan hektar, atau punya perusahaan, atau punya popularitas yang sangat terkenal, atau meraih prestasi keilmuan yang sangat mengagumkan. Nah, itu pandangan-pandangan orang tentang kesuksesan itu. Banyak para ahli mendefinisikan tentang kesuksesan itu, termasuk diantaranya orang-orang terkenal. Diantaranya adalah Bill Gates, seorang pendiri Microsoft yang begitu sukses karirnya, bahkan menjadi orang yang sangat kaya. Beliau mengatakan bahwa setiap kesuksesan harus diukur dari seberapa bahagianya kita. Bukan masalah uang atau harta,
yang Anda dapatkan, tetapi sejauh mana apa yang Anda miliki memberikan kebahagiaan. Itulah kesuksesan. Ketika Anda sudah fokus pada kebahagiaan, maka dari sisi kekayaan akan selalu menemukan jalan. Rizki berupa kekayaan akan terus mengikuti seseorang yang melakukan semua hal dengan rasa senang. Itu menurut Bill Gates, kesuksesan semacam itu. Ada juga seorang Mark Zuckerberg, yaitu seorang pengusaha populer yang membangun Facebook di usia muda dan telah menjadi orang yang termasuk terkaya di dunia, begitu ya. Menurut Mark Zuckerberg itu, kesuksesan itu bisa diraih setelah ada kegagalan. Mark Zuckerberg dulunya juga seorang yang gagal, tetapi pasca kegagalannya dia membuat inovasi-inovasi baru dan terus belajar sehingga menjadi orang yang sukses. Itu menurut Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Lalu kalau kita buka Kamus Bahasa Indonesia, sukses itu artinya beruntung atau berhasil. Sedangkan kalau kita lihat dalam Kamus Wikipedia, ensiklopedia Wikipedia, sukses itu didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestis yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya. Nah, kita sebagai muslimah, orang-orang yang beriman begitu, meskipun banyak definisi-definisi tentang kesuksesan itu, tentu mendefinisikan sesuatu berdasarkan keimanan dan akidah kita, gitu ya. Artinya orang-orang yang beriman itu akan menilai segala sesuatu berdasarkan keimanannya, gitu. Karena keimanan inilah yang nantinya akan menjadi koridor bagi orang-orang yang beriman itu untuk meraih kesuksesan. Lalu bagaimana menurut Al-Quran tentang kesuksesan itu? Atau bagaimana pengertian sukses itu menurut ajaran Islam? Nah, di dalam Al-Quran, kata yang mengandung arti sukses itu adalah an-najah, al-falah, al-fauz. Nah, kata al-fauz yang mengandung arti kesuksesan seperti terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa u'idda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, kemudian orang yang setelahnya, yaitu orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang masuk Islam awal itu, Allah ridho kepada mereka
dan mereka pun ridho kepada Allah. Lalu Allah sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dzalikal fawzul azim. Itulah satu kesuksesan, satu keberuntungan, al-fawz yang sangat besar. Jadi dalam konteks ayat ini, orang bisa dikatakan sukses atau orang sukses itu adalah orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesuksesan itu adalah sepanjang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-falah, kata al-falah yang mengandung arti sukses itu di dalam Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh memperoleh kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang beriman yang meraih kesuksesan? Yang pertama, kata Al-Quran kriterianya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Itu orang sukses. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, perbuatan yang sia-sia. Nonton sinetron yang tidak ada manfaatnya sampai berjam-jam, mainan HP yang tidak ada manfaatnya sampai berlama-lama, itu bukan kriteria orang yang beruntung, bukan kriteria orang yang sukses dalam Al-Quran. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu menunaikan zakat, melaksanakan kewajibannya mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang sukses adalah orang yang menjaga hasrat seksualnya, sehingga hasrat seksualnya itu tidak diumbar kemana saja, kepada siapa saja. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka, atau dalam ayat ini dulu ketika masih ada perbudakan, kepada budak-budak mereka. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan karena Islam datang untuk menghilangkan perbudakan. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang melampiaskan hasrat seksualnya kepada selain istri-istrinya itu atau di luar pernikahan, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian kriteria yang selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara terhadap amanah yang dipikulkan kepada mereka dan janji-janji yang ia sampaikan. Kemudian yang ke-11, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka yang selalu menjaga salatnya. Itulah orang-orang sukses. Ada kriterianya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah,